Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan dan sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga Allah sampaikan ke haribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, masih viral hari ini ada sebuah video di mana video itu menayangkan seorang mubalik ya yang sudah sangat terkenal di Indonesia, bahkan sebagai pejabat publik. Dalam video itu isinya adalah meremehkan atau mentertawakan atau mengatakan goblok kepada pedagang es teh dingin. Ini viral. Dan yang di sampingnya juga tertawa terpingkal-pingkal sampai bergoyang badannya mentertawakan itu, yang notabene akhirnya itu ketahuan bahwa beliau itu adalah salah seorang mudir ya, pimpinan pondok pesantren. Akhirnya di sosial media itu para netizen itu memberi tanggapan, komen yang sangat luar biasa terhadap keadaan dua tokoh ini. Nah, jadi di sini saya sebagai katakanlah sesama muslim ya, saya ingin menyampaikan, bukan memperkeruh keadaan, tetapi menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marra'a minkum mungkaron." Siapa yang melihat sebuah kemungkaran. Nah, saya melihat ada video dan banyak itu viral ya. Kemungkaran itu. Falyughayyirhu biyadihi, maka robahlah dia dengan power. Nah, saya tidak mampu. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu maka dengan lisan. Nah, saya mampu dengan lisan lewat channel saya ini. Ya. Fa illam yastati fa biqalbi. Nah, tidak mampu dengan lisan, maka dengan kolbunya. Artinya benci perbuatan itu. Jangan setujui, jangan ikuti, jangan ridhoi perbuatan itu. Wa dzalika ad'aful iman, itulah selama-lama iman. Artinya kalau tidak peduli terhadap kemungkaran, berarti imannya dipertanyakan. Karena selama-lama iman juga dia tidak miliki. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim. Nomor hadisnya nomor 70, terbitan tahun 2009. Baik. Nah, yang kedua, saya bikin konten ini adalah mengamalkan firman Allah dalam surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Setiap saat, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Seluruh manusia itu rugi, kata Allah. Nah, kemudian Allah kecualikan 4 golongan. Illa alladzina amanu, kecuali pertama orang beriman. Wa amilus sholihat, dan dibuktikan dengan amal soleh. Wa tawassaw bil haqq, dan saling menasehati dalam kebenaran. Wa tawassaw bisabr, dan saling menasehati dalam kesabaran. Nah, dalam ayat ini saya ingin mengamalkan saling menasehati dalam kebenaran. Ya, bagaimana sebenarnya kita? Ya, jangan kita meremehkan, apalagi kita mengatakan goblok kepada orang yang notabene secara status sosial berada di bawah kita. Baik. Nah, larangan Allah ya, mengolok-olok atau merendahkan atau mentertawakan orang, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman. La yaskhar qaumum min qaum. Janganlah satu kaum itu mengolok-olok atau merendahkan atau meremehkan kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi orang-orang yang diolok-olok itu, orang yang diremehkan itu lebih baik daripada orang yang mengolok-olok. Wala nisa'um min nisa'in. Begitu juga sesama perempuan. Asa ayyakunna khairam minhunna. Bisa jadi perempuan yang diolok-olok itu, yang diremehkan itu, yang ditertawakan itu lebih baik daripada yang mentertawakan. Nah, ini jadi Allah sudah mengingatkan kepada kita, tidak boleh kita mentertawakan, mengolok-olok, apalagi mengatakan goblok, walaupun katanya itu bercanda, tapi tidak pada tempatnya seperti itu. Baik. Nah, kemudian kalau merendahkan orang itu adalah salah satu sikap sombong. Nah, kita lihat dalam hadis ya, riwayat Imam Muslim, nomor hadisnya 131, bersumber dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, tidak akan masuk ke dalam surga, kata Nabi, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Orang yang ada di dalam kolbunya bukan hati tapi kolbu. Mulai sekarang kita mengatakan kolbu yang begini tuh. Ya, kolbu. Bukan hati. Kalau hati itu liver. Karena kata Nabi, ala wahiyal kolbu. Segumpal darah itu maksudnya kolbu. Ya. Jadi siapa yang ada dalam kolbunya itu sebesar biji sawi, kesombongan, tidak akan masuk surga. Kalau dia sampai mati nggak bertobat, tidak dia bersihkan itu. Qala rajulun, maka berkata salah seseorang dari sahabat Nabi itu kepada Nabi, apa kata sahabat ini? Inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, ada seseorang yang suka berpakaian bagus dan suka memakai sandal yang bagus atau memakai mobil yang bagus dan sebagainya lah. Qala, maka Nabi bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, suka kepada yang indah. Tidak apa-apa, boleh. Kalau dalam rangka tahadus binikmah, dalam rangka Allah mencintai atau menyukai kebaikan, keindahan, kebagusan. Yang dikatakan sombong, kata Nabi, al-kibaru batorul haqqi wa ghamtun nasi. Yang dikatakan sombong itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran dan orang-orang yang merendahkan manusia. Menolak kebenaran, dikasih tahu ini dalilnya, ini dasarnya, dia tolak, dan dia selalu merendahkan orang lain, merendahkan manusia. Itulah kesombongan, kata Nabi. Nah, jadi merendahkan orang, meremehkan orang, memperolok-olok orang, menggoblok-goblokkan orang, itu adalah salah satu bentuk kesombongan, kata Nabi. Tahu kita semua, apalagi para dai tahu ini, cuman implementasinya kadang-kadang kebablasan. Kenapa bisa begitu? Karena kolbu masih kotor. Nih, kita lihat dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, nomor hadisnya 2602. Qala Anas ibni Malik, berkata Anas bin Malik kepada para sahabat yang lain. Apa kata Anas bin Malik? Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah Rasulullah itu bersabda kepadaku waktu aku masih remaja. Kata Anas bin Malik, masih ingat dia. Ya bunayya, wahai anakku, kata Rasulullah kepada Anas, in qadarta antusbiha wa tumsiya, jika engkau mampu di waktu pagi dan di waktu petang, laisa fi qalbika ghisun li ahadin faf'al. Tidak ada dalam kolbumu ghisun kepada seseorang, lakukan. Apa itu ghisun? Ghisun itu menganggap rendah orang lain, menganggap kecil orang lain, menganggap bodoh orang lain. Nah, pokoknya menganggap terhina orang lain. Dia yang lebih daripada orang lain. Buang itu, kata Nabi. Dari kolbu jangan sampai ada sifat ghisun. Summa qalali,
Lalu Rasulullah berpesan lagi kepada aku, kata Anas, ya bunayya, wahai anakku, wa dzalika min sunnati, itulah termasuk sunnahku yang paling utama. Membuang sifat ghisun, ya, memasukkan sifat tawadu. Wa man ahya sunnati, dan siapa yang menghidupkan sunnahku itu dalam kolbunya, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani, dan siapa mencintai aku dengan cara membuang ghisun dalam kolbunya, kana ma'i fil jannah, maka dia berhak nanti bersamaku di dalam surga. Nah, jadi satu ketika Rasulullah SAW itu berpesan atau bersabda kepada para sahabat, sedang ngumpul di sahabat, termasuk Abu Bakar di sana. Apa kata Rasulullah? Andai kata iman kalian semua dijadikan satu, diletakkan di satu sisi satu timbangan, kemudian iman Abu Bakar sendiri diletakkan pada sisi yang lain, ditimbang, maka beratnya sama. Beratnya sama, seorang Abu Bakar, imannya sendiri. Nah, sementara sahabat-sahabat lain itu, ya, imannya itu disatukan, beratnya sama. Nah, begitu diselidiki apa rupanya amalan Abu Bakar sehingga imannya ini berat. Ternyata Abu Bakar radhiyallahu anhu ini tidak ada sifat ghisun dalam kolbunya. Tidak ada merendahkan orang dalam kolbunya. Tidak menganggap remeh dalam kolbunya. Justru tawadu. Jadi Abu Bakar kalau ketemu orang, siapapun yang tua, yang sebaya, yang muda, itu kolbunya berkata, pasti orang ini lebih baik daripada saya. Pasti orang ini punya kelebihan yang Allah berikan kepada dia yang saya tidak miliki. Itu Abu Bakar. Ketemu siapa saja. Pantaslah kalau imannya luar biasa. Kenapa? Tidak ada ghisun, yang ada tawadu. Tapi jangan diucapkan. Ketemu orang, kayaknya kamu itu lebih pintar deh daripada saya. Nggak boleh, nanti kata dia, emang lo yang bego. Kan gak enak kalau kita dikatakan begitu. Diem aja, ini amalan kolbu. Begitu keluar, batal dia. Ikhlas, sabar, syukur. Itu amalan kolbu, nggak boleh keluar. Misalnya ada orang ngasih, ini tolong terima, ikhlas nggak ini? Terus dia bilang, ikhlas dong, itu udah batal. Jadi kalau ada orang mengatakan, ikhlas nggak ini? Kita katakan gini, tidak boleh diucapkan, udah bawa aja. Gitu. Jadi begitu keluar dia, aku ikhlas, aku sabar, aku rendah diri dan seterusnya, itu berarti sudah batal. Karena keluar dia, itu amalan kolbu, tidak boleh dikeluarkan dia. Amalan kolbu, cukup hanya kolbu kita yang tahu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sekali lagi, ini jangan ada ghisun. Ghisun ini merendahkan orang, menganggap remeh orang. Kami yang paling nyunnah, yang lain ahli bid'ah. Kami yang paling lurus, yang lain adalah sesat. Nah, itu sudah ada ghisun dalam kolbunya, merendahkan orang, nah ujung-ujungnya jadi sombong nanti. Nah, ini yang harus kita renungkan bersama. Nah, kemudian di antara penyakit-penyakit kolbu ini kan sebabnya adalah kolbunya berpenyakit. Nah, makanya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, nomor hadisnya 3745. Ujung hadisnya itu Rasul bersabda, wala yaqdhifannallahu qulubakumul wahn. Dan Allah memasukkan ke dalam kolbu kalian itu penyakit al-wahn. Nah, faqala qail, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Salah seorang sahabat itu bertanya, ya Rasul, apa itu penyakit wahan? Al-wahnu, al-wahan, apa itu ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sangat mencintai dunia, harta, tahta, wanita, ketenaran dan seterusnya. Sangat mencintai itu, menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan itu. Nah, kemudian wa karahiyatul maut, dan takut kepada kematian. Takut mati, takut miskin, takut turun jabatan, takut hilang sesuatu, takut luar biasa. Nah, itulah penyakit kolbu, dan penyakit ini di akhir zaman merajalela. Terkena ini yang terdampak adalah orang awam kebanyakan. Nggak menutup kemungkinan para penceramah, para duat, para kiai, para habaib dan sebagainya. Nggak menutup kemungkinan. Apalagi para pejabat, penyakit hubbud dunia wa karahiyatul maut. Nah, ini penyebabnya, maka dia akhirnya terrealisasi dalam bentuk ucapan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu,
Nggak boleh kita meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, meskipun dia pedagang es teh dingin. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadisnya 3412. Ini bersumber dari Anas bin Malik juga, menceritakan bahwa ada seorang Arab Badui, ya, anna rajulan sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ah. Bahwa ada seorang laki-laki Arab Badui. Arab Badui ini adalah orang Arab yang tinggalnya di pedusunan, di tengah padang pasir sana. Datang ke Madinah, ke kota Madinah, ke Masjid Nabawi, dan ketika itu juga Rasulullah sedang memberikan tausiah di depan para sahabatnya. Nah, kemudian sahabat ini, orang Arab Badui ini bertanya, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat itu? Nah, sahabat saling pandang, apalah orang ini, datang-datang dari kampung, dasar orang udik, kira-kira gitulah sebagian sahabat-sahabat yang junior itu ya. Nah, ada yang berkata begitu, wah ini siapa nih bertanya yang aneh-aneh, kiamat lah kapan ditanya. Nabi tenangkan, tenang sahabatku. Nah, apa kata Nabi dengan akhlak yang mulia? Tidak dimarahi orang itu, enggak dikatakan goblok dan sebagainya. Tidak. Apa kata Nabi? Wa madza a'dadta laha? Wahai seorang laki-laki, wahai sahabat, apa yang sudah kau persiapkan untuk menyambut datangnya kiamat itu? Nabi tanya seperti itu. Qala, maka seorang laki-laki ini pun menjawab, la syai', tidak ada sesuatu apapun ya Rasul. Illa, nah dia lanjutkan, kecuali ya Rasul, anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Kecuali aku mencintai Allah dan aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalbunya hanya ada Allah dan Rasulullah, itu yang lebih dia cintai. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menjawab pernyataan sahabat ini. Apa kata Nabi? Anta ma'a man ahbabta. Engkau nanti di akhirat bersama dengan orang yang kau cintai. Mendengar jawaban Nabi ini, qala Anas, berkata Anas bin Malik di depan tadi sebagai anak mata rantai hadis ini, ya, apa kata Anas? Fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Kami tidak pernah segirang ketika kami mendengarkan ucapan Nabi ini. Engkau bersama orang yang kau cintai. Girang semua sahabat. Aku juga cinta kepada Allah dan Rasulnya. Aku juga. Nah, kata Nabi, dia duluan. Nah, ini yang gak boleh anggap remeh. Jadi setelah itu para sahabat, kalau ada orang Arab Badui datang ke Madinah, bertanya, mereka semua girang. Datang lagi nih orang Arab Badui, orang dari kampung, datang lagi dia. Pasti nanti dia pertanyaan yang aneh-aneh, tapi di balik pertanyaan aneh itu, Nabi memberikan suatu jawaban yang sangat menyenangkan kita. Jadi nggak boleh anggap remeh, walaupun dia itu dari kampung, dari dusun, pedagang es teh dingin, apapun dia. Pasti dia punya kelebihan yang Allah berikan, yang kita tidak miliki. Nah, inilah hendaknya sikap kita. Jadi sekali lagi, ini untuk kita semua, terutama untuk saya, keluarga saya, dan kita semualah. Apalagi kita hidup di akhir zaman ini, sangat berat tantangannya, godaannya. Karena tahun-tahun ini ke depan adalah masa-masa dajjalnya akan keluar. Sekarang anak buahnya sudah pada keluar. Dan pada saat itu juga nanti Imam Mahdi akan muncul. Makanya hendaklah kita mempersiapkan diri pada golongan kelompoknya pasukan Imam Mahdi. Jangan sampai kita digolongkan pada rombongannya Dajjal laknatullah. Na'udzubillah min dzalik. Yuk kita jaga kolbu kita. Qu anfusakum. Jaga jiwa-jiwa kalian. Wa ahlikum, dan jiwa keluarga kalian daripada api neraka. Ini sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita semua. Yuk kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.